Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada. Mari kita belajar IPS menyenangkan, yaitu IPS kelas 9 semester 2 bersama Imades Wirka di JAR Channel. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep ekonomi kreatif. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian kreativitas dan ekonomi kreatif. B. Mengidentifikasi 14 subsektor yang mencakup dalam lingkup industri kreatif. Nah, apa itu kreatif atau kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Menurut Supriyadi tahun 2001 halaman 7. Setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Seorang wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Nah, peranan wirausahawan yaitu mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini, para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, ini gambar memperlihatkan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan hasil ekonomi kreatif, yaitu Braga Festival dan Pekan Raya Jakarta. Berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam, kemudian diikuti menjadi berbasis sumber daya manusia atau SDM. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan mencakup industri dengan kreativitas, sumber daya manusia sebagai aset utamanya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa dituangkan dalam aktivitas industri kreatif, dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor jasa atau menghasilkan produk abstrak seperti data, software, berita, hiburan, periklanan, dan lain-lain. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Keragaman budaya daerah sebagai bahan baku industri kreatif, yakni dengan munculnya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah
hasil kerajinan dari Raja Polah, yaitu dari Jawa Barat. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 sektor. Yang pertama, periklanan atau advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu, misalnya media cetak, media elektronik, pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan media reklame, sejenisnya dan lain-lain. Yang kedua yaitu arsitektur, yaitu kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai level mikro, misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi, bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik, dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika, seni, dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar, swalayan, dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, automobil, dan film. Yang keempat yaitu kerajinan atau craft. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin, yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Yang berikutnya, desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi dan desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produksi, kemasan, dan jasa pengepakan. Fashion atau fashion. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian, mode dan aksesorisnya, serta konsultasi lini produk. Berikut distribusi produk fashion. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Yang kesembilan, permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Yang berikutnya, musik. Ya, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 11. Seni pertunjukan atau showbiz. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha, pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, serta tata
pencahayaan. 12. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. 13. Layanan komputer dan piranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur, piranti lunak, desain prasarana, piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. 14. Televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi seperti game, quiz, reality show, dan infotainment, penyiaran dan transmisi konten secara televisi dan radio, termasuk kegiatan stasiun relay atau pemancar, siaran radio dan televisi, serta riset dan pengembangan. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sebagai evaluasi, kalian kerjakan di buku tugas. Yang pertama, apa pengertian kreativitas dan ekonomi kreatif? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 14 subsektor yang mencakup dalam lingkup industri kreatif. Kemudian pekerjaan kalian kumpul pada guru mata pelajaran IPS. Terima kasih.